Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Semoga kita juga dijauhkan dari COVID-19 dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Di sini saya ingin menjelaskan 3 macam materi pada hari ini. Ada pertama definisi paragraf, yang kedua ciri-ciri paragraf, yang ketiga itu pengembangan paragraf. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Paragraf ada bermacam-macam definisi yang bisa diberikan. Jadi saya di sini akan menyebutkan 3 definisi paragraf. Pertama, miniatur sebuah karangan atau tulisan. Kedua, inti buah pikir sebagai gagasan utama. Yang ketiga, seperangkat kalimat yang berhubungan dipakai untuk menyatakan dan mengembangkan sebuah gagasan. Kita ke ciri-ciri paragraf ya teman-teman. Ciri-ciri paragraf yang pertama itu memiliki gagasan utama. Selanjutnya juga ada kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama. Gagasan utama dan kalimat penjelas menggunakan bahasa yang lugas dan efektif. Dan semua kalimat saling berhubungan dalam sebuah paragraf. Pengembangan paragraf dibagi menjadi 8. Ada pengembangan alamiah, pengembangan deduksi-induksi, pengembangan analogi, pengembangan klasifikasi, pengembangan komparatif dan kontrasitip. Sebab akibat, pengembangan klimaks, anti klimaks, dan pengembangan definisi. Pengembangan paragraf pertama yaitu pengembangan alamiah. Pengembangan paragraf yang berciri alamiah didasarkan pada fakta, kronologi, dan sesuai urutan waktu. Jadi pengembangan itu harus bermula dan pada waktu tertentu, serta berkembang terus sampai titik waktu selanjutnya. Pengembangan paragraf alamiah. Pada Maret 1942, Imamura memasuki Bandung tanpa menarik perhatian. Sehari sesudah itu, ia memerintahkan stafnya untuk memulai pemerintah militer guna memerintah Pulau Jawa. Kemudian ia melakukan inspeksi ke markas besar dari kedua divisi lain yang termasuk ke dalam tentara ke-16 yang ia pimpin. Berdasarkan penjelasan yang telah saya berikan, bahwa pengembangan alamiah ini didasarkan oleh adanya fakta, kronologi, dan urutan waktu. Terus di manakah fakta yang ada berada paragraf yang saya berikan tadi? Yaitu faktanya berada pada Maret 1942 bahwa ada waktu pasti itu terjadi. Yang kedua, kronologi. Kronologi ini dimulai dengan Imamura memasuki Bandung. Ia menyuruh stafnya untuk mulai pemerintahan militer dan sebagainya. Yang terakhir ada urutan waktu. Urutan waktu di sini ada pada Maret 1942 dan sehari sesudah itu. Pengembangan deduksi-induksi. Pola pengembangan ini berhubungan dengan tata letak kalimat topik. Perkembangan paragraf dengan mode deduksi dimulai dari sesuatu gagasan yang sifatnya umum dan diikuti perincian-perincian yang bersifat khusus. Pengembangan analogi. Pengembangan paragraf secara analogi lazimnya dimulai dari sesuatu yang sifatnya umum, sesuatu yang banyak dikenal oleh publik, sesuatu yang belum banyak dipahami oleh publik atau masyarakat.
Pengembangan klasifikasi. Paragraf yang dikembangkan dengan mengikuti prinsip klasifikasi juga akan dapat memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Dengan cara klasifikasi itu, maka tipe-tipe yang sifatnya khusus atau spesifik dapat ditemukan dengan mudah. Pengembangan komparatif dan kontrasitip. Komparatif, sebuah paragraf dikembangkan cara membandingkan kesamaan. Serupa dengan, seperti halnya, demikian juga sementara itu. Kontrasitip dikembangkan dengan membandingkan perbedaan, akan tetapi berbeda dengan lain halnya dengan bertolak belakang dari. Pengembangan komparatif dan kontrasitip. Anak sulungku benar-benar berbeda dengan adiknya. Anak sulungku mirip dengan ibunya, sedangkan adiknya mirip dengan saya. Benar-benar berbeda dengan adiknya. Kata berbeda dengan itu merupakan tanda atau ciri bahwa ini pengembangan kontrasitip di mana terdapat perbandingan perbedaan. Pengembangan sebab akibat. Pengembangan paragraf ini sifatnya rasional karena lazimnya orang berpikir berawal dari sebab-sebab atau dapat juga dari akibat-akibat yang terlebih dahulu kemudian beranjak masuk pada sebab-sebabnya. Biasanya model pengembangan ini juga digunakan pada karya tulis ilmiah. Banyak kasus penebangan hutan liar dalam 10 tahun belakangan. Pemerintah sudah menghukum para penebang liar, namun faktanya penebangan itu terus terjadi. Akibatnya, tanah tidak mampu menyerap air sehingga tiap musim hujan selalu terjadi bencana banjir dan tanah longsor tersebut. Bahwa terdapat sebab akibat. Sebabnya itu adalah penebangan liar, terus akibat yang terjadi adalah bencana banjir dan tanah longsor. Makanya itu merupakan pengembangan paragraf sebab dan akibat. Pengembangan klimaks antiklimaks. Paragraf dapat dikembangkan pula dari puncak-puncak peristiwa yang sifatnya kecil-kecil dan beranjak terus maju ke dalam peristiwa yang paling optimal tersebut. Akan tetapi, ada pula paragraf yang pengembangannya masih diteruskan ke dalam tahapan penyelesaian selanjutnya yakni antiklimaks. Pengembangan definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas.